Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Iqbal kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Iqbal channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Explore. Di konten Ramal Explore kali ini saya kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Kevin Julio. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan prediksinya seperti apa, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Iqbal channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita kembali saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Kevin Julio. Jadi ada yang meminta saya supaya dibacakan kira-kira seperti apa kesempatan ataupun juga persentase kesuksesan proyek terbaru dari Heiko dan juga Kevin Julio. Ya, ini karena konon katanya ini Heiko van der Vecken itu dipersatukan dalam satu proyek, dan di sini entah ini mereka menjadi satu paket, maksudnya ceritanya sepasang kekasih atau bagaimana saya masih belum tahu, tapi yang digadang-gadang di sini pokoknya Heiko ini akan satu proyek dengan Kevin Julio. Nah, ini meminta saya supaya membacakan kira-kira persentasenya seperti apa, tingkat keberhasilannya, ataupun mungkin bisa sukses atau tidak ya. Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dan juga sambil kita bahas kemungkinan-kemungkinan yang ada nanti akan seperti apa. Kita akan coba untuk membahasnya dengan media kartu. Seperti biasa, kita acak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ya ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja DM Instagram saya di @aditex_. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ya, kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah pedang, dan ada seseorang yang seperti baru saja terjaga dari tidurnya. Dan untuk kartu yang pertama ini saya melihat bahwa masih banyak beberapa kalangan ataupun juga para fans khususnya ya yang masih agak-agak ragu ya, kira-kira ini bisa sukses ataupun juga minimal bisa setara atau enggak sama project Heiko yang dahulu. Misalkan yang masih menjadi patokan tentu adalah Samudra Cinta dan juga buku harian seorang istri. Tapi kita juga harus melihat dari berbagai macam sudut. Kalau misalkan kita lihat dari berbagai macam sudut, salah satu sudut yang harus kita lihat adalah ini satu paket sama siapa. Kalau dulu kan dipasangkan dengan Rangga Azof. Kalau saat ini kalau misalkan memang sama Kevin Julio, kayaknya memang masih akan ada yang agak-agak meragukan karena mungkin masih belum bisa move on dari kesuksesan yang terdahulu, ataupun juga masih terngiang-ngiang dengan kesuksesan yang didapatkan Heiko di masa lalu ya. Kadang masih ada fans-fans yang masih merindukan masa-masa itu. Tapi kalau menurut saya itu adalah hal-hal yang wajar karena itu adalah bukti bahwa kesuksesan yang didapatkan oleh Heiko itu adalah kesuksesan yang bisa dinikmati dan juga bisa dihargai oleh banyak kalangan. Jadi nggak cuman Heiko yang merasakan, tapi orang-orang lain yang menyaksikan itu juga tahu, wah ternyata hasilnya sangat luar biasa. Nah, dari standarisasi tersebut, kalau misalkan ada proyek yang baru, pastinya akan ada tanda-tanda yang mungkin membuat mereka ya para fans itu ya, mereka itu agak-agak bertanya-tanya, kira-kira bisa nggak seperti dahulu lagi. Minimal ada standarisasi itu. Kalau menurut saya itu masih dalam batas kewajaran. Dan di sini lebih menunjukkan daripada kekhawatiran, kira-kira Heiko bisa sukses nggak di situ.
Nah, kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua. Kalau yang pertama tadi lebih menunjukkan tentang keraguan, kemudian juga ketakutan dari para fans yang mungkin merasa bahwa ini kayaknya agak-agak bisa ini ya, yang ditakutkan lah ya, yang ditakutkan itu kurang greget. Nah, kita coba lihat di kartu yang kedua. Kartu yang kedua ini adalah Page of Pentacles. Lihat ada seseorang yang sedang memegang sebuah koin emas, dan untuk kartu yang kedua, saya melihat di sini baik dari Kevin Julio ataupun juga dari Heiko van der Vecken akan mengeluarkan segala macam upaya dan juga kemampuannya untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah artis atau public figure yang memiliki kapasitas yang cukup luar biasa di belantika sinetron ataupun juga film dan mungkin proyek-proyek lainnya lah ya di dunia entertain Indonesia. Dan menurut saya mereka ini nanti akan memberi warna tersendiri, akan ada cerita baru yang membuat para fans ataupun juga para netizen dan khususnya para penonton nantinya itu bisa terbawa oleh cerita yang nanti akan disuguhkan di situ. Kalau misalkan tolok ukurnya, kalau kemarin itu kan sempat Heiko van der Vecken sempat satu project sama, kalau nggak salah Junior ya, Junior, kemudian juga sama Cinta Brian, itu juga sebenarnya ceritanya bagus, tapi nggak tahu kenapa itu bungkusnya cepat. Nah, dan banyak juga yang menganggap itu adalah sesuatu yang agak memaksa dan kurang sesuai dari harapan para fans. Meskipun juga ada yang beranggapan bahwa ceritanya itu sebenarnya bagus, tapi nggak tahu kenapa kok bungkus lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh di sinetron yang terdahulu ya, yang sama Cinta Brian itu ya, bukan Buku Harian Seorang Istri, yang dulu itu kemarin apa sih, lupa saya, rindu bukan rindu atau nggak salah ya, kalau misalkan salah mohon maaf ya, saya agak lupa. Nah, di situ kan juga ada kekhawatiran, awalnya itu ada kekhawatiran, ternyata ada kekhawatiran yang benar-benar terjadi di situ, yang menganggap bahwa itu agak gagal. Dan di sinetron yang selanjutnya yang sama Kevin Julio ini juga ada yang beranggapan ini takutnya akan seperti itu ya, akan seperti yang terdahulu yang sama Cinta Brian itu tadi, yang RBR ya, Rindu Bukan Rindu. Kalau misalkan memang seperti itu ya, kekhawatirannya itu memang tidak bisa dipungkiri, karena ada ekspektasi tinggi yang sudah dibebankan dari para fans, dari para penonton yang mungkin berkaca dari Buku Harian Seorang Istri ataupun juga dari Samudra Cinta, yang memang notabene itu adalah sangat bikin baper dan juga masih terbawa. Sampai saat ini masih banyak ya penonton yang masih ingin menyaksikan ataupun juga mungkin flashback sambil nonton YouTube cerita-cerita yang dahulu ditonton lagi, mungkin karena ada rasa kerinduan juga. Nah, menurut saya rasa kerinduan itu bisa agak terselamatkan dari project Heiko dan juga Kevin Julio ini. Kayaknya mereka akan memberikan semacam kayak warna tersendiri, kemudian juga cerita yang lebih fresh. Setidaknya ini akan ada harapan yang baru untuk para penonton yang mungkin mencari hiburan ataupun juga mencari tontonan yang lebih fresh lah ya, yang lebih baru. Nggak cuma itu aja, tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah opsi yang nantinya akan bisa menghibur para penonton di Indonesia. Nah, kalau yang saya lihat di sini memang ada kesempatan dan juga potensi yang cukup bagus antara Heiko dan juga Kevin Julio. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya, hampir jatuh. Kalau jatuh nanti dikira saya menukar kartunya ya. 1 2 3 4 5 6 7.
7 buah pedang dan ada seseorang yang sedang membawa 5 buah pedang ya. Dari ketujuh ini dibawa 5. Untuk kartu yang ketiga ini memang ada perasaan yang masih bersifat meragukan ya. Kemarin itu project antara Heiko dengan Cita Brian yang ternyata di luar ekspektasi. Kemudian juga masih adanya pertanyaan kira-kira ini bisa sukses atau enggak. Kalau yang saya lihat di sini mereka berdua itu akan mengeluarkan segala macam upaya ya di kartu yang kedua tadi. Jadi antara kekhawatiran itu nanti akan dilawan dengan kemampuan terbaik dari Heiko dan juga Kevin Giulio. Kemudian juga di sini nanti akan ada dukungan dari para fans ya. Dari para fans kemungkinan besar akan memberikan dukungan yang sangat besar, khususnya fansnya dari Heiko juga sepertinya sudah sangat rindu dengan sepak terjang Heiko di layar kaca. Kemungkinan besar akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif. Jadi meskipun ada keraguan-keraguan, tapi dari pihak sang bintang dari pemainnya, yaitu dari Heiko dan juga dari Kevin Giulio, sepertinya akan memberikan kemampuan terbaiknya. Enggak sepertinya ya, tapi memang akan memberikan kemampuan yang sebaik mungkin, yang akan all out, memberikan hiburan dan juga mungkin mengobati rasa rindu ya, khususnya para fansnya Heiko ini kayaknya akan sangat merindukan kalau misalkan tidak segera dimunculkan idolanya lagi. Nah, kalau misalkan dari waktu yang lalu mereka itu bersanding antara Heiko dan juga Azov, saat ini dengan Kevin Giulio, kemungkinan besar akan ada cerita baru yang lebih fresh, dan kemungkinan di situ juga akan memberikan harapan dari para fansnya Heiko untuk melihat kira-kira akan seperti apa peran dari Heiko, dan itu nantinya akan memberikan dampak yang bagus karena dukungan yang luar biasa dari fans. Dan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini ya, memang awal-awal masih ada keraguan-keraguan yang nanti akan dilawan oleh kemampuan dari pemainnya, yaitu Heiko dan juga Kevin Giulio, yang nanti akan ditunjang oleh pemain-pemain lain ataupun juga artis-artis lain. Tentunya kita tidak mengesampingkan sepak terjang ataupun juga kinerja dari tim rumah produksi ya. Dan dari kartu yang ketiga, seolah-olah akan ada kekuatan pemain ke-11 lah ya, bisa dibilang. Kalau misalnya di sepak bola itu kan pemain ke-11 itu supporter. Nah, supporternya ini di sini kita ambil dari para fans, dari para penonton, khususnya dari fansnya Heiko. Kemungkinan besar akan memberikan dukungan yang sangat luar biasa, dan kayaknya akan berbondong-bondong untuk nonton, untuk melihat kira-kira gimana nih ceritanya, perannya Heiko seperti apa. Akan ada rasa penasaran yang nantinya mendongkrak penontonnya akan seperti apa. Minimal akan ada persaingan yang cukup sehat lah ya untuk tontonan-tontonan yang lainnya. Kalau misalkan ini sinetron ya kemungkinan besar nanti akan bisa bersaing dengan sinetron-sinetron yang lain di televisi lain ataupun juga di televisi yang stasiunnya sama. Dan dari ketiga kartu ini saya lihat masih ada banyak hal positif di antara Heiko dan juga Kevin Giulio. Kemungkinan besar mereka masih akan bisa memberikan sepak terjang mereka, kemudian juga kemampuan terbaik mereka, dan juga hasilnya ini nanti akan dibantu oleh para penonton dan juga para netizen. Nah, kalau misalkan ada hubungan yang sekuat itu ya dari fans dan juga dari artisnya, ini nanti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dan menurut saya pribadi ya, ini nanti akan ada cerita tersendiri yang agak fresh dan bisa memberikan tontonan yang menarik untuk para penonton ataupun juga para fans dari Heiko van der Vecken. Nah, jadi kita doakan saja semoga jobnya lancar, kemudian juga projectnya ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Pokoknya kita doakan terbaik untuk Heiko van der Vecken dan juga Kevin Giulio, dan juga para pemain, kru, dan juga semua orang yang terlibat dalam produksi tersebut ya. Pokoknya kita tunggu saja kira-kira hasilnya seperti apa, tayang kapan, kemudian juga hasilnya apakah dari nilai 1 sampai 10 sampai berapa nanti nilainya. Kalian berikan nilai saja nanti di kolom komentar, ataupun juga ekspektasi kalian seperti apa.
Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.